Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwana fid din, rahimani wa rahimakumullah, wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepadanya pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Saya sangat bergembira bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dalam acara daurah kali ini. Dan saya berterima kasih kepada panitia penyelenggara acara ini, jazakumullahu khairan, atas husnudzon mereka kepada ana sehingga diikut sertakan dalam acara yang mulia ini. Maka dengan niat ta'awun 'alal birri wat taqwa, kita penuhi undangannya dan juga tidak lupa kita ucapkan terima kasih pula jazakallahu khairan kepada takmir masjid yang telah memberikan izin, kemudahan dan membantu kita dalam acara yang mulia ini. Sebagaimana telah kita ketahui bersama dalam jadwal kajian pada hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari sebuah risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang berkaitan dengan masalah penjelasan tentang tauhid atau penjelasan makna tauhid. As'alullah azza wa jalla an yuwafiqana jami'an li isabati al-haqq fil qawli wal 'amal wa an yu'idana jami'an min al-khata'i waz zalal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mempelajarinya dengan benar, mengambil faedah dari risalah yang bagus ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari terjatuh kepada kesalahpahaman atau keterpelesetan dalam memahami risalah ini. Kita mulai dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca risalah ini. Ada yang membaca sebelumnya? Ada yang bisa baca? Qala al-muallif rahimahullah
Nah, pertama mu'allif rahimahullah menyebutkan i'lam rahimakallah. Setelah sebelumnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allif rahimahullah i'lam rahimakallah. Beliau menggabungkan dua perkara yang besar. I'lam memberikan tanbih, peringatan kepada kita untuk kita mempelajari perkara ini, dan perkara ini adalah perkara yang penting. Rahimakallah, doa dari beliau muallif rahimahullahu taala menunjukkan tentang kesungguh-sungguhan beliau kepada kaum muslimin dan kepada yang membaca kitab ini agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar ditunjukkan kepada kebenaran. Maka tergabung di sini ada hidayatu al-irsyad wa hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad adalah menunjuki seseorang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan seseorang, memberikan keterangan, mengajari orang tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayatul taufiq yaitu mendoakan seseorang agar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua hidayah ini maka seorang dikatakan telah mendapatkan hidayah. Maka mu'allif rahimahullahu taala sebagaimana juga dalam karya-karya beliau yang lainnya menyebutkan, memulai karya-karyanya dengan mengucapkan i'lam rahimakallah atau i'lam arsyadakallah atau yang semisalnya, menunjukkan kesungguh-sungguhan beliau agar kaum muslimin, terkhusus yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan kebenaran. Dan begitu semestinya seorang muslim menginginkan kepada saudaranya kebaikan, mendoakan kepada saudaranya kebaikan, mengajari saudaranya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu mengajari yang tidak tahu, yang tidak tahu mengambil faedah dari yang tahu, dan saling mendoakan agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian semestinya seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, menginginkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Sesungguhnya perkara paling pertama yang Allah wajibkan kepada anak Adam. Siapa itu anak Adam? Manusia. Perkara yang paling pertama, yang paling penting yang Allah wajibkan kepada anak Adam adalah apa? Al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Karena pentingnya perkara ini, maka sangat tepat kalau mu'allif rahimahullah memberikan tanbih di awal risalah ini dengan mengatakan i'lam, ketahuilah. Dan ingat bahwasanya seorang ulama ketika memberikan tanbih, memberikan perhatian dalam suatu masalah,
bahwa itu perkara yang memang besar. Seorang ulama tidak sembarangan mengatakan i'lam begitu saja. Kalau seorang ulama mengatakan i'lam, ketahuilah, berarti itu memang perkara yang sangat penting. Dan ini perkara yang sangat penting. Karena ini adalah perkara yang pertama kali, yang paling penting, yang pertama kali Allah wajibkan kepada anak Adam. Yaitu al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Dan perkara ini perkara yang besar. Sebagaimana disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, Syekh Muhammad At-Tamimi, dalam kitab beliau apa? Kitabut Tauhid. Pada masalah yang ketujuh. Beliau mengatakan pada masalah yang ketujuh, al-mas'alah al-kabirah. Al-mas'alah al-kabirah. Nah, apa itu? Anna ibadat Allah la tahsul illa bil kufri bit taghut. Anna ibadat Allah la tahsul illa bil kufri bit taghut. Permasalahan yang besar adalah bahwasannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terwujud. Tidak akan orang dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia itu kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, maka perkara ini adalah perkara yang sangat besar. Karena tidak mungkin seorang akan mewujudkan maksud diciptakannya dirinya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan mewujudkan ini, al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Faman 'abada Allah wa lam yakfur bit-taghut, barang siapa yang beribadah kepada Allah tapi dia tidak kufur kepada tauhid, maka dia tidak dikatakan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab dia tidak mengkufuri tauhid, itu dia belum menjadi orang yang bertauhid. Maka kufur kepada tauhid adalah makna tauhid, makna kalimat la ilaha illallah, kandungan makna kalimat la ilaha illallah. Maka kufur kepada tauhid adalah tauhid. Dan seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun belum mewujudkan kufur kepada tauhid, maka dia bukan seorang yang bertauhid, atau dikenal dengan apa? Muwahhid. Bukan seorang muwahhid. Kalau bukan seorang muwahhid, maka ibadah yang dia lakukan itu sia-sia semuanya. Bisa dipahami? Oleh karena itu dalam kitab yang lainnya, dalam kitab Qawaidul Arba', beliau mengatakan fa innal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a at-taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kal hadathi idza dakhala fil ibadah fit taharah. Nah, ibadah itu tidak akan dikatakan ibadah. Ibadah itu tidak dianggap sebagai ibadah kecuali orang yang melakukannya adalah orang yang bertauhid. Sebagaimana salat, itu tidak dikatakan orang itu menjalankan salat sampai dia itu bersuci. Kalau tidak bersuci, salat berapa rakaat saja tidak akan diterima. Sekadar orang kalau tidak bersuci, salat berapa rakaat sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya, sepanjang-panjangnya, rukuknya panjang, sujudnya panjang, tapi tidak bersuci, apakah diterima salatnya? Tidak diterima. Sebutkan dalam hadis, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian yang dalam keadaan tidak bersuci, tidak memiliki suci, sampai dia itu bersuci, sampai dia berwudu.
Maka kalau dia dalam keadaan tidak suci, tidak sah salatnya. Begitu pula ibadah. Kalau seseorang belum mensucikan dirinya dengan kufur kepada tauhid, maka tidak akan dikatakan ibadah itu sebagai ibadah. Maka perkara ini perkara yang besar. Maka dikatakan ini adalah perkara yang Allah wajibkan pertama kali, yang paling penting, yang pertama kali Allah wajibkan kepada Ibnu Adam adalah al-kufru bit-tauhid wal imanu billah. Dan tidak ragu bahwasanya ini adalah perkara yang besar karena ini makna tauhid, makna la ilaha illallah. Kandungan dari makna la ilaha illallah. Dan kita tahu bahwasanya tauhid sebagai kandungan dari makna la ilaha illallah adalah ahamul wajibat. Perkara yang paling penting, kewajiban yang paling besar yang harus diketahui oleh seorang muslim adalah memahami la ilaha illallah. Memahami at-tauhid. Wa huwa awwalu al-fariidah. Maka itu adalah kewajiban yang pertama. Dan dikatakan di sini wad dalil qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh gitu ya. Ada takkid. Berapa takkidnya di sini? Ada 3 takkid. Nah. Walaqad ba'atsna, dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, pada setiap masyarakat, pada setiap zaman, waktu, sampai kepada yang terakhir. Waktu yang terakhir kami utus apa? Rasulan, seorang rasul, sampai pada rasul yang terakhir, penutup para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah kami utus pada setiap umat rasul. Telah kami utus pada setiap masyarakat rasul, sampai rasul yang terakhir, penutup para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengutus pada setiap masa, pada setiap umat seorang rasul. Apa hikmah diutusnya rasul? Apa maksud diutusnya rasul? An i'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak manusia agar beribadah kepada Allah dan apa? Menjauhi taghut. Idan al-kufru bit-taghut wal imanu billah, kufur kepada taghut dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Zubdah da'watu ar-rasul, zubdah da'watir rasul. Inti daripada agama para rasul. Sepakat semua para rasul sama dalam masalah ini. Tidak ada perbedaan di antara para rasul dalam masalah ini. Al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Nah, maka ini adalah inti dari dakwah para rasul, dan ini pula maksud dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang pertama kali disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Kufur kepada tauhid. Tidak cukup seorang beribadah kepada Allah tanpa menjauhi tauhid, tanpa kufur kepada tauhid. Tidak cukup. Bahkan di sini dengan kalimat menjauhi, untuk menunjukkan bahwasanya segala sarana-sarana yang akan menyeret kepada iman kepada tauhid ini harus ditinggalkan. Kewajibannya kufur kepada tauhid. Namun sarana-sarana yang lainnya juga harus ditinggalkan. Sehingga dengan kalimat wajtanibut tauhid, jauhi.
jauhi tauhid. Sehingga hal-hal yang akan menyeret kepada keimanan kepada tauhid dijauhi, ditinggalkan. Sarana-sarananya ditinggalkan. Nah, ikhwana fillah a'azzanallahu wa iyyakum, demikian seluruh para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada umatnya, "U'budullah wajtanibu tauhid." Apa maknanya? Maknanya tadi tauhid. Wahidullah. Bertauhidlah kalian. Esakanlah Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu maksudnya. Jadikanlah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diibadahi. Khususkanlah ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dakwah para rasul. Mengajak umat untuk bertauhid. Mengesahkan Allah dalam beribadah, mengkufuri tauhid. Karena ibadah tidak akan dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Dan ini makna dan kufur kepada tauhid, inilah makna tauhid tadi. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan kalimat al-ibadah, apa itu ibadah? Kata beliau, tauhidullah. Al-ibadah hiya tauhid. Karena tidak akan terwujud ibadah kecuali dengan tauhid. Maka setiap ada perintah beribadah kepada Allah dalam ayat Al-Quran, maksudnya tauhidkanlah Allah. Jadikanlah ibadah itu hanya untuk Allah saja. Kufurilah tauhid. Nah, maka ini perkara yang paling besar. Perkara yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kufur kepada tauhid adalah perkara yang paling besar, perkara yang paling pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pula inti dakwah para rasul yang tidak berbeda seluruh para rasul dalam masalah ini. Karena para rasul itu berbedanya dalam masalah apa? Dalam masalah syariat. Syariatnya berbeda. Tetapi pokok dakwahnya sama. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya para rasul itu adalah ikhwatun li'allad. Nah, mereka itu saudara sebapak yang ibunya berbeda-beda. Bapaknya sama, tapi ibunya beda. Ini para rasul. Artinya apa? Inti dakwahnya sama. Itu apa? Mengajak untuk kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda syariatnya. Berbeda syariatnya. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan syariat yang telah Allah tetapkan tadi, namun harus dibangun di atas kufur kepada tauhid. Nah, ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum, maka kita sudah paham yang pertama ini. Tentang apa? Pentingnya masalah ini. Kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh muallif dikatakan anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam. Yang pertama kali Allah fardukan, Allah wajibkan kepada ibnu Adam adalah perkara ini, kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus tahu apa itu tauhid. Kita harus tahu apa itu tauhid. Bagaimana kita bisa mewujudkan ini, kufur kepada tauhid, yang itu merupakan kewajiban yang pertama, kewajiban yang paling besar, sementara kita tidak tahu tauhid. Padahal tanpa kufur kepada tauhid, ibadah itu tidak akan dikatakan ibadah.
Nah, seorang berpuasa, sholat, haji, baca Quran, sedekah, berbakti kepada orang tua, semuanya dari jenis ibadah tidak akan bernilai ibadah kecuali kalau orang itu kufur kepada tauhid. Kalau seseorang tidak tahu tauhid, kemudian dia belum mengkufuri seluruh tauhid, mengkufuri sebagiannya dan tidak mengkufuri sebagiannya misalnya, atau bahkan belum mengkufuri tauhid, maka tidak bermanfaat puasanya, sholatnya, ibadahnya, dan dia bukan seorang muslim kalau belum kufur kepada tauhid. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia belum mengkufuri tauhid, belum dikatakan sebagai seorang muslim. Karena kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya diucapkan, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam pelajaran yang khusus tentang masalah tersebut. Tidak cukup seorang mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa dia mewujudkan apa yang terkandung dalam la ilaha illallah. Dan di antara maksud la ilaha illallah kandungannya adalah kufur kepada tauhid ini. Oleh karena itu penting bagi kita semuanya untuk mengenal apa itu tauhid. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan pelajari sedikit agak rinci tentang masalah tauhid yang kita punya kewajiban untuk mengkufurinya. Nah, setelah itu mu'alif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan bagaimana caranya kita kufur kepada tauhid, supaya kita bisa menjalankan kewajiban yang paling besar ini. Dan tentu saja di antara perkara yang penting adalah mengenal tauhid itu sendiri. Apa itu tauhid? Dan akan datang penjelasan setelahnya. Tauhid itu apa? Kemudian mu'alif rahimahullah sebelum menjelaskan tauhid itu apa, beliau menjelaskan bagaimana sifat kufur terhadap tauhid. Ini bagaimana tata cara kufur kepada tauhid, bagaimana mewujudkan kufur kepada tauhid. Maka beliau mengatakan fa amma sifatul kufri atau sifatul kufri bit tauhid, adapun tata cara kufur kepada tauhid atau sifat kufur kepada tauhid adalah an ta'taqida butlana ibadati ghairillah. Engkau meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Ini pertama. Karena makna tauhid secara umum ketika diitlaqkan adalah yang diibadai selain Allah, di antara maknanya. Yang diibadai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kufur kepada tauhid, pertama, engkau harus meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua apa? Wa tatrukaha, dan kamu meninggalkannya. Berarti dengan anggota badan. Setelah tadi dengan apa? Hati. Dengan keyakinan. Ini batil. Peribadatan kepada selain Allah, ini batil. Ya. Karena tauhid adalah yang diibadai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara maknanya. Maka peribadatan kepada selain Allah adalah peribadatan yang batil. Ini ada dalam hati. Kemudian kau tampakkan dengan amalan wa tatrukaha, dan kamu tinggalkan itu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tubghidhaha, dan kamu membencinya. Membenci peribadatan tersebut. Wa tukaffiru ahlaha, dan engkau mengkafirkan pelakunya. Pelakunya bukan muslim karena dia belum kufur kepada tauhid. Tapi kufur yang dimaksud di sini adalah at-takfir al-mutlaq. Sudah pahami? At-takfir al-mutlaq, mengkafirkan secara mutlak. Nah, karena di sana ada takfir al-muayyan, pengkafiran secara apa? Secara
apa namanya? Pengkafiran secara vonis gitu. Mengvonis kamu si A kafir, si B kafir, itu vonis. Ini bukan itu yang dimaksud. Tapi mengkafirkan orang yang beribadah kepada selain Allah. Meyakini orang yang beribadah kepada selain Allah adalah kafir. Tapi mutlak. Bukan apa? Bukan ke individunya. Bukan. Nah, di sini ada isyarat bahwasanya tauhid itu kafir. Maka seorang harus mengkafirkan orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala kafir. Dan orang harus mengkafirkan orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ini adalah takfir al-mutlaq. Yang hakikatnya adalah sifat atau perbuatan atau ucapan gitu. Nah, bukan orangnya, tapi perbuatannya. Peribadatan kepada selain Allah adalah kufur, pelakunya kafir, bukan muslim. Nah, peribadatan kepada selain Allah adalah syirik dan pelakunya adalah kafir. Tapi ini baru sifat dari suatu ucapan, dari perbuatan. Adapun orang yang melakukannya tidak bisa kemudian kita katakan apa? Kamu kafir. Tidak. Ini perkara penting dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya at-takfir al-mutlaq la yastalzim at-takfir al-muayyan. Pengkafiran secara mutlak tidak mengharuskan pengkafiran secara muayyan, secara vonis. Kita katakan orang yang beribadah kepada selain Allah apa? Kafir. Tapi kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah tidak langsung kita katakan kamu kafir, tidak. Tapi di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sampai kemudian orang mengatakan si A kafir, si B kafir. Sehingga tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang secara vonis kepada individunya. Adapun kepada perbuatannya ya, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah maka kafir. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah maka ya musyrik, kafir. Tapi kalau ada orang melakukan seperti itu, jangan kemudian dikatakan kamu kafir, tidak bisa. Tidak serta-merta. Di sana ada hal-hal yang harus diperhatikan dan bukan sekarang ini pembahasannya. Maksud saya, kalimat di sini tukafiru ahlaha, dan engkau mengkafirkan pelakunya, pelaku peribadatan kepada selain Allah, ini adalah takfir apa tadi? Mutlak. Bukan takfir muayyan. Jangan sampai nanti setelah pulang dari daurah, kemudian ini tauhid, bulan tauhid, bulan kafir. Pemerintah tauhid, pemerintah kafir. Jangan. Tidak boleh seperti itu. Dengan serta merta misalnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij yang tidak paham tentang kaidah takfir dan tidak paham tentang tauhid. Sudah enggak paham tentang tauhid, tidak paham juga tentang apa? Kaidah takfir. Jadi menghukumi ini kafir, ini bukan kafir. Ini tidak ngerti Khawarij itu. Kelompok Khawarij, teroris, ya, yang dikenal dengan teroris, itu nggak ngerti mana yang kafir mengeluarkan, yang keluar dari Islam, mana yang tidak mengeluarkan dari Islam, tidak tahu. Dibangun di atas kejahilan ini, kemudian dia terapkan pada orang per orang. Akhirnya sudah tidak tahu ilmunya, kemudian menuduh orang kafir. Sehingga yang didengungkan oleh orang-orang teroris, Khawarij, ya, itu adalah mengkafirkan ya, kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin. Yang ini tidak lain di antara sebabnya karena apa? Karena buku-buku yang mereka baca. Yang dibaca itu bukunya siapa? Bukunya Sayyid Qutb.
Ini yang mereka agung-agungkan, yang mereka idolakan. Bukunya Sayyid Qutb dan yang semisalnya. Yang di dalam buku-buku Sayyid Qutb, di sana ada pengkafiran terhadap mujtama', bahkan pengkafiran terhadap masyarakat secara umum. Sehingga karena membaca buku-buku yang seperti ini dan tidak belajar kepada para ulama yang rasihin bil ilm, yang tidak rasih, yang tidak kuat kokoh ilmunya, terjatuhlah mereka kepada fitnah bermudah-mudahan dalam takfir, mengkafirkan, ya, tanpa dalil, mengkafirkan tanpa dalil. Sudah tidak tahu mana yang kufur, mana yang tidak, kemudian diterapkan pada orang. Salah 2 kali. Salah apa? Salahnya salah kuadrat. Nah. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ini harus hati-hati. Kita tidak ingin nanti salah paham kalimat ini takfir, tukafir ahlaha, mengkafirkan secara mutlak, bukan maksudnya mengkafirkan secara muayyan. Dan bukan kemudian juga menghukumi secara muayyan bahwa si fulan tauhid, fulan tauhid, fulan tauhid, tidak. Karena kalimat tauhid di sana ada isyarat pada pengkafiran. Ada isyarat kepada apa? Pengkafiran. Maka juga harus hati-hati, jangan sampai nanti sedikit-sedikit mengatakan itu tauhid, ya, secara ta'yin kepada personil. Bukan itu yang kita maukan, karena ini adalah perkara yang berbahaya dan ini penyimpangannya besar dan ini merupakan bid'ah yang pertama pada umat ini. Awalu bid'ah zuhuran fi tarikh al-muslimin, bid'ah yang pertama kali muncul dalam sejarah kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini min akhtaril bid'ah, dan termasuk dari perkara yang paling berbahaya dari bid'ah-bid'ah yang ada. Adalah apa? Bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Bermudah-mudahan dalam mengkafirkan tanpa bukti, tanpa dalil. Ini perkara yang paling pertama terjadi dan ini perkara yang paling berbahaya. Kenapa perkara yang paling berbahaya? Karena dengan sebab keyakinan ini, maka seseorang akan bermudah-mudahan dalam menghalalkan darah. Menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, menghalalkan kehormatan kaum muslimin. Dan begitulah kenyataannya sampai sekarang. Kita bersedih ya, dengan apa yang menimpa sebagian kaum muslimin, terjatuh pada fitnah pengkafiran ini. Mudah-mudahan dalam mengkafirkan tanpa dalil. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, yang kita dengar, yang kita saksikan dari peledakan-peledakan di beberapa tempat, pengeboman di beberapa tempat. Itu tidak lain karena sebab fitnah yang ini, bid'ah yang paling berbahaya ini. Bid'ah dalam bermudah-mudahan mengkafirkan, akhirnya mengkafirkan pemerintah yang didengung-dengungkan pemerintah tauhid. Maksudnya dari kalimat itu adalah mengkafirkan pemerintah. Akhirnya mereka punya usaha-usaha untuk apa? Untuk memberontak kepada pemerintah. Padahal tidak ada cara kufur kepada tauhid tadi. Tidak ada cara kufur kepada tauhid dengan memberontak. Tidak ada. Ada kufur kepada tauhid, tapi caranya memberontak tidak ada di sini, tidak disebutkan. Nah, maka itu kebodohan. Kebodohan karena mengikuti hawa nafsu dan karena kebodohan dan mengikuti syaitan. Dan di antara sebabnya adalah mereka membaca buku-buku tadi. Tokoh yang mereka idolakan di antaranya adalah Sayyid Qutb yang merupakan imam mu'azzam pada sebagian kelompok dakwah seperti Ikhwanul Muslimin. Ini imam yang mu'azzam, pimpinan yang paling besar mereka agung-agungkan, tokoh yang paling hebat yang mereka agung-agungkan.
Sayyid Qutb yang punya pemikiran bermudah-mudahan dalam apa? Mengkafirkan kaum muslimin. Baik, bisa dipahami ya? Nah, ini bukan maksudnya nanti terus mengkafirkan secara ta'yin, tidak. Kalimat tukaffiru ahlaha, dan mengkafirkan pelaku peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah takfir al-mutlaq. Wa tu'adiyahum, dan memusuhi mereka. Ini sifat kufur kepada taghut. Apa itu? Bisa diulangi? Yang pertama adalah meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Ini maksud dari kufur kepada taghut. Caranya mewujudkannya adalah dengan meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Ini kalau orang belum meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah, meskipun dia itu sholat, puasa, haji, tapi dia belum meyakini peribadatan kepada selain Allah itu peribadatan yang batilah, tidak meyakini itu, maka tidak ada manfaatnya. Sholatnya, puasanya tidak ada manfaatnya, karena dia belum menjalankan kewajiban yang paling besar, yaitu apa? Kufur kepada taghut. Begitu pula kalau dia belum meninggalkannya, dia masih menjalankannya, apalagi dia puasa, sholat, haji, tapi masih melakukan peribadatan kepada selain Allah. Misalnya menyembelih kepada selain Allah, misalnya, yang disilahkan pada sebagian tempat dengan apa? Sedekah bumi, sedekah laut. Itu peribadatan kepada selain Allah. Jangan tertipu dengan nama. Namanya sedekah. Bagus apa tidak sedekah itu? Itu untuk pengkelabuan, sedekah. Masya Allah, sedekah. Tapi ternyata hakikatnya apa? Syirik. Hakikatnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang harus tahu hakikatnya. Sehingga ketika dirubah namanya, dia tidak apa? Dia tidak tertipu. Berdoa kepada selain Allah. Ini peribadatan kepada selain Allah, bukan? Peribadatan kepada selain Allah. Kalau belum meyakini batilnya itu dan belum meninggalkannya, maka dia bukan muslim. Karena belum kufur kepada taghut. Dengan perubahan nama, misalnya berdoa kepada selain Allah diberi nama dengan tawasul. Akhirnya orang tidak tahu kalau itu adalah apa? Peribadatan kepada selain Allah, itu syirik. Tapi namanya tawasul. Namanya indah sekali, tawasul. Tawasul itu ada dalam agama kita. Tapi bukan dengan berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, bukan. Berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia itu bukan tawasul. Itu apa? Syirik. Tawasul itu berdoa kepada Allah dengan perantaraan apa? Asmaul Husna. Misalnya, dengan menyebut nama-nama Allah yang husna. Itu tawasul yang disyariatkan. Berdoa kepada Allah dengan perantaraan amal soleh. Itu adalah tawasul yang disyariatkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah melalui orang soleh tapi yang masih hidup. Itu tawasul. Tapi meminta kepada Allah melalui orang yang telah meninggal dunia. Ini bukan apa? Tawasul, tapi itu syirik. Sehingga jangan tertipu. Kita harus meyakini batilnya itu. Batilnya tawasul kalau hakikatnya adalah peribadatan kepada selain Allah. Kita harus meyakini batilnya sedekah bumi, sedekah laut. Meskipun namanya adalah apa? Sedekah. Tapi kenyataannya adalah peribadatan kepada selain Allah. Bukankah penyembelihan itu ibadah? Penyembelihan itu ibadah yang sangat besar. Penyembelihan itu ibadah yang sangat besar, diiringkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan salat. Fasalli li rabbika wanhar, diiringkan dengan salat. Salatlah kalian kepada Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Dalam ayat yang lainnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku. Jadi sembelihan itu ibadah. Kalau diberikan kepada selain Allah, ini syirik. Peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus hati-hati. Jangan tertipu dengan
perubahan nama. Maka kita harus paham betul hakikatnya. Jangan kita hanya tahu namanya syirik, tapi nggak ngerti hakikat syirik apa. Nah, maka berbahaya seperti itu. Harus paham. Sehingga kalau berubah namanya jadi sedekah laut, berubah namanya menjadi sedekah bumi, berubah namanya menjadi tawassul atau yang semisalnya, kita tidak tertipu. Juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam ibadah-ibadah yang lainnya seperti atau dalam perkara-perkara yang lainnya seperti riba dirubah dengan nama bunga, nah, judi dirubah dengan nama apa? Judi ada dirubah dengan nama misalnya dalam bentuk misalnya olahraga atau dalam bentuk sepeda santai atau jalan sehat. Nah, namun ternyata ada unsur judi di sana. Maka harus difahami betul. Melalui SMS kirimkan, pengirim yang pertama akan mendapatkan dan seterusnya. Bisa terjatuh kepada perjudian. Karena berubah nama, karena orang tidak tahu hakikatnya, akhirnya ketika dirubah, ya, bentuknya dia terjatuh kepadanya. Maka ini perkara yang besar. Jangan sampai seorang itu tidak mengerti masalah ini. Meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah dan meninggalkannya dan membencinya dan mengkafirkan pelakunya secara mutlak. Meyakini barang siapa yang beribadah kepada selain Allah maka kafir. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah maka kafir. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah maka kafir. Apa masih lagi ragu? Masih ragu-ragu? Nah, kalau ragu-ragu itu yang dikatakan belum mengkufuri apa? Tauhid. Meskipun sholat, puasa, tapi kalau dikatakan itu gimana orang yang menyembelih kepada selain Allah? Wah, saya masih mikir-mikir itu. Apa itu kafir atau tidak? Kalau tidak paham, harus tanya. Harus pelajari sampai dia paham. Kalau sudah mengerti, harus dia yakini bahwa itu adalah perbuatan syirik, peribadatan kepada selain Allah dan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Tapi secara mutlak. Sekali lagi, jangan kemudian setiap orang yang melakukan itu dikatakan kafir tidak. Wa tu'adiyahum dan kamu membencinya. Jadi di sini kufur kepada tauhid juga ada makna al-wala wal bara. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya membenci pelakunya, bukan hanya membenci perbuatannya, tapi membenci pelakunya. Nah, kenapa kita membenci pelakunya? Karena mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, musuh-musuh Allah atau bukan? Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu bukan wali Allah. Yang beribadah kepada selain Allah itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita tidak boleh menjadikan musuh Allah sebagai orang yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mumtahan ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuh-musuhku. Jangan kalian jadikan orang-orang kafir, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu musuhku, jangan kau kalian jadikan sebagai teman-teman kalian. Jangan menjadi orang yang kalian cintai. Jangan kalian jadi sebagai orang-orang yang kalian cintai. Itu musuhku dan itu musuh kalian. Jangan kalian cintai. Nah, maka ini juga bentuk dari kufur kepada tauhid, adalah membenci pelakunya. Nah, mengkafirkan orang yang beribadah kepada selain Allah dan membenci pelakunya. Maka ada beberapa hal yang harus diketahui untuk bisa mewujudkan kufur kepada tauhid. Yang pertama, mengetahui apa itu tauhid. Yang kedua, meyakini batilnya peribadatan kepada tauhid, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya meninggalkan peribadatan tersebut. Tidak melakukannya, tidak membantunya, tidak tolong-menolong dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut membantu. Jangan ikut menjual barang kepadanya. Boleh apa tidak? Kalau ada orang mau berbuat syirik, ada orang mau beribadah kepada selain Allah, beli kepada kita, misalnya kita jualan ayam. Ada orang beli, punya ayam yang putih-putih semua enggak? Yang warnanya putih semua. Saya tanpa kita tanya ya, dia memberitahu sendiri. Saya dipeseni sama dukun sebulan untuk mencari ayam yang seperti itu, untuk disembelih di atas kuburan fulan. Jelas itu apa? Peribadatan kepada selain Allah SWT. Jangan dijual pada orang seperti itu. Kalau tahu, tapi kalau tidak tahu, tidak usah nanya. Tidak usah nanya, kamu beli ayam buat apa? Tidak ada seperti itu. Tapi kalau dia memberitahu, atau kita mengetahuinya, maka tidak boleh kita membantunya. Menjualnya saja tidak boleh, apalagi memberinya dengan cuma-cuma. Ikut membantu, ikut iuran, ikut mensukseskan peribadatan kepada selain Allah. Ini belum kufur kepada tauhid. Maka ini perkara besar. Khanafiddina azanallahu ayyakum. Maka tidak salah dan sangat tepat apa yang dikatakan oleh beliau dalam kitab tauhid, mengatakan al-mas'alah al-kabirah, masalah yang besar. Karena ini kewajiban yang paling pertama, namun banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya. Banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya. Nas'alullah as-salama, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan mereka semuanya. Amin. Ini sifat al-kufru bi at-taghut. Nah, kemudian wa amma makna al-iman billah. Adapun makna iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan di sini, fa anta taqida annallaha huwal ilahul ma'bud wahdah. Engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang diibadahi, satu-satunya ilah, satu-satunya ma'bud yang diibadahi. Tidak ada duna man siwah, tidak ada selainnya. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk yang boleh untuk diibadahi. Nah. Karena tidak ada selain Allah yang bisa mencipta. Tidak ada selain Allah yang mengatur urusan alam semesta. Tidak ada selain Allah yang bisa menyembuhkan. Tidak ada selain Allah yang bisa mematikan. Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta, yang menciptakan alam semesta. Maka dialah satu-satunya al-ilah al-ma'bud yang diibadahi. Harus sampai pada meyakini seperti ini. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Bukan sekedar meyakini satu-satunya pencipta. Bukan sekedar meyakini satu-satunya yang mengatur urusan alam semesta. Kalau sekedar baru meyakini Allah adalah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang menyembuhkan, ini diyakini oleh orang-orang musyrikin. Maka jangan heran kalau ada orang-orang musyrikin di zaman sekarang juga meyakini yang menyembuhkan itu Allah, yang memberi rezeki itu hanya Allah. Nah, yang memberikan kesuksesan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja saya orang yang banyak dosanya. Maka tidak mungkin saya bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan kadar saya banyak dosanya. Terus bagaimana? Ya saya harus beribadah kepada wali-wali Allah, pada orang-orang yang dicintai oleh Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia meyakini bahwa Allah yang memberi, Allah yang mengatur urusan alam semesta, tapi dia masih berdoa, beribadah kepada
selain Allah yang dianggap dari orang-orang soleh, dari kuburan-kuburan yang dikeramatkan misalnya, dia menyembelih di sana, dia tawaf di sana, atau dia menjadikannya sebagai sarana untuk meminta kepada Allah, itu belum menjadikan dia sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kalau belum meyakini Allah satu-satunya yang diibadahi. Meskipun dia meyakini Allah sebagai satu-satunya apa? Pencipta. Ini dia cukup. Harus dia meyakini Allah satu-satunya yang diibadahi. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Peribadatan kepada selain Allah tadi dikatakan apa? Batil. Sebagai bentuk dari kufur kepada tauhid. Bahwasanya yang diibadahi selain Allah itu adalah batil. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian ini karena Allah lah yang hak. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu karena Allah lah yang benar dan yang diibadahi selain Allah adalah batil. Nah, ini yang pertama. Yang berikutnya, beriman kepada Allah adalah wa tukhlis jami'a anwa'il ibadah kulliha lillah. Engkau mengikhlaskan seluruh macam-macam ibadah. Seluruh jenis ibadah engkau ikhlaskan, engkau murnikan, khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwa, dan engkau tiadakan itu kepada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban beriman kepada Allah akan terwujud ketika seseorang itu menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Seluruh jenis ibadah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, ibadah-ibadah yang ada di dalam, dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini juga penting bagi kita untuk mengetahui macam-macam ibadah. Apa itu ibadah? Yang setelah kita tahu bahwa itu adalah ibadah, itu hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan ibadah yang fillah azanallahu wa iyyakum, jangan dianggap ibadah itu adalah perkara yang dilakukan dengan anggota badan saja. Tidak. Di sana ada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati. Seperti takut, seperti cinta, seperti berharap. Ibadah. Maka di sana ada takut yang itu khusus. Takut yang itu takut ibadah. Khusus untuk Allah. Di sana ada cinta yang itu ibadah. Yang itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan di sana ada roja, ada harapan yang itu ibadah yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini harus kita pahami betul. Macam-macam ibadah, jenis-jenis ibadah. Sehingga kita berikan itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan kita tidak kotori untuk kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian wa tuhibba ahlal ikhlas, dan engkau mencintai orang-orang yang apa? Mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kebalik. Akhirnya yang dicintai adalah apa? Yang dicintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, justru dimusuhi. Kebalik di sini. Maka kalau orang tidak tahu apa itu syirik, apa itu tauhid, apa itu taghut, apa itu kufur kepada taghut, kalau dia tidak tahu, maka dia bisa terbolak-balik. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang bertauhid dimusuhi. Orang-orang yang bertauhid dikatakan memecah belah umat dan dimusuhi, menjadi musuhnya.
Sementara orang-orang yang berbuat syirik dicintai. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah dicintai. Orang-orang kafir dicintai. Nah, maka telah berbolak-balik keadaannya. Kalau orang tidak paham tentang masalah ini. Sudah tidak paham, sudah salah dalam memahami bahwasanya tauhid dianggapnya sebagai memecah belah umat, kemudian salah dalam memahami tauhid, kemudian juga salah dalam menerapkannya. Tauhid tidak tahu, kemudian dianggap memecah belah umat, kemudian dimusuhi. Sudah salah berapa ini? Bukan hanya kuadrat, berlipat-lipat salahnya. Oleh karena ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum, ini perkara yang penting. Wajib bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini maksud dari al-imanu billah. Wa tuwalliyahum dan engkau membela mereka. Membela orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubghidha ahla syirk dan engkau membenci orang-orang yang berbuat syirik, wa tu'adiyahum dan engkau memusuhi mereka. Memusuhi itu tidak identik dengan mendolimi, ya. Bukan berarti terus boleh berbuat zalim kepada orang-orang yang berbuat syirik, tidak boleh. Berarti terus boleh berbuat zalim kepada orang-orang kafir, tidak. Tidak sama antara membenci dengan apa? Menzalimi. Jangan kemudian, wah, itu orang kafir, saya bohongi saja. Nah, ketika jual beli saya tipu dia. Itu kan orang kafir, tidak boleh. Tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun. Tidak boleh untuk berbuat zalim kepada siapapun, termasuk kepada hewan sekalipun. Dan kepada orang kafir sekalipun. Tidak boleh berbuat kezaliman. Tapi memusuhi harus. Memusuhi harus. Dan tidak identik memusuhi itu berarti tidak boleh memberi. Tidak boleh berhubungan sama sekali. Tidak. Boleh soal itu berhubungan dengan orang kafir dalam perkara-perkara yang itu berbentuknya jual beli atau yang semisalnya. Tapi yang tidak boleh adalah mencintai mereka, membantu ibadah mereka. Nah, sehingga harus dipahami pula makna dari memusuhi di sini. Memusuhi di sini bukan berarti apa? Menzalimi. Bukan berarti tidak boleh bergaul dengan mereka atau tidak boleh berjual beli dengan mereka, tidak boleh bermuamalah dengan mereka, boleh. Selama bukan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Baik. Wa hadhihi millatu Ibrahim, dan inilah milahnya Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena nabi-nabi yang ada berikutnya semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Hadhihi millatu Ibrahim. Apa itu milahnya Ibrahim? Apa itu milahnya Ibrahim? Al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Tauhid, itulah agama Nabi Ibrahim. La ilaha illallah, itulah agama Nabi Ibrahim. Agamanya bapaknya para nabi adalah la ilaha illallah, sama. Agamanya seluruh para nabi bahkan semuanya sama, yaitu mewujudkan la ilaha illallah. Dan itulah Islam. Maka dikatakan seluruh para nabi agamanya Islam. Dari sisi apa? Dari sisi sama dalam hal menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun bedanya dari sisi apa? Syariatnya. Dari sisi syariatnya itu berbeda. Maka kita harus membenarkan, ya, harus yang kita jalankan adalah syariat Rasul yang diutus kepada kita, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ikuti, itu yang kita jalankan. Nah, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul yang diutus kepada kita, dan tidak mengikuti syariat yang tidak dibawa oleh Rasul yang diutus kepada kita. Meskipun kita membenarkan seluruh para Rasul, harus kita imani seluruh para Rasul, kita beriman dan kita membenarkan
seluruh para rasul, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Kita imani mereka, kita benarkan mereka semuanya. Bahwa yang mereka bawa agama yang benar, ajaran mereka adalah ajaran yang benar. Itu harus kita yakini. Tidak boleh kita mengkufuri satu pun dari rasul. Mengkufuri satu orang rasul sama saja mengkufuri seluruh para rasul. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang kaumnya Nabi Nuh yang mengkufuri, yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Dalam ayatnya, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustai seluruh para rasul. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustai seluruh para rasul. Padahal yang didustai siapa? Yang mereka tidak beriman kepadanya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Allah menyatakan mereka telah mendustai seluruh para rasul. Maka begitu pula orang-orang Nasara sekarang ini, yang mereka mengaku beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Karena mereka tidak beriman kepada salah satu dari rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita benarkan seluruh para rasul, kita benarkan ajaran mereka. Namun yang kita ikuti adalah ajaran Nabi atau Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban manusia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Maka Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Bedanya dengan Nabi yang lainnya. Kalau Nabi yang lainnya diutus kepada kaumnya, tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia karena tidak ada Nabi setelahnya. Barang siapa meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia telah kafir. Karena dia telah mendustai firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka yang kita ikuti adalah agama Nabi Muhammad SAW. Bahkan seandainya nabi yang lainnya masih hidup, pasti mereka akan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau anna akhi Musa hayyan," seandainya saudara saya itu Nabi Musa masih hidup, pasti tidak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti agamaku. Nabi saja mengikuti agama Nabi Muhammad SAW kalau masih hidup. Maka yang kita ikuti adalah agama Nabi Muhammad SAW. Dan kewajiban manusia dan jin setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang tidak membenarkan agama Nabi Muhammad SAW, maka dia orang kafir. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah, Yahudiyyun wala Nasraniyun, summa yamut walam yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah, seandainya atau tidaklah satupun dari umat ini yang telah mendengar diutusnya aku. Tidaklah satupun dari umat ini yang telah mendengar diutusnya aku, apakah dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman, dalam keadaan tidak beriman, tidak membenarkan apa yang aku bawa, maka dia adalah penghuni neraka. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Maka yang kita ikuti adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya dari sisi syariatnya. Berbeda dari sisi syariatnya. Namun sama dari satu sisi, atau dari sisi apa? Sama dari sisi asalnya, pokok dakwahnya. Asal dakwah, pokok dakwah para nabi semuanya sama. Adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang diantara kandungannya adalah kufur kepada tauhid. Ini sama seluruh para nabi, dan inilah agama Nabi
Ibrahim. Hadhihi millatu Ibrahim. Inilah agama Nabi Ibrahim. Yaitu kufur kepada tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Inilah agama Nabi Ibrahim, Islam. Inilah agama Islam. Inilah tauhid. Inilah la ilaha illallah. Apa kewajiban kita kalau tahu ini adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu la ilaha illallah? Nah, kewajiban kita adalah apa? Mengikutinya. Kewajiban kita adalah mengikutinya. Allati safiha nafsahu man raghiba anha. Yang dia telah membodohi dirinya. Dan yang telah membodohi dirinya orang yang membencinya. Bagaimana kalau sudah tahu bahwasanya kufur kepada tauhid adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa kufur kepada tauhid adalah agama seluruh para nabi, tapi kemudian dia membenci perbuatan ini, tidak melakukannya. Maka ini orang yang apa? Orang yang bodoh. Dikatakan dalam Al-Quran, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidaklah orang yang membenci millahnya Ibrahim, tidaklah orang yang membenci agama Nabi Ibrahim, yang pokok ajarannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang pokok ajarannya adalah kufur kepada tauhid, yang pokok ajarannya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang milah Ibrahim juga adalah Islam itu sendiri. Barang siapa yang membencinya, tidaklah dia kecuali orang yang telah membodohi dirinya sendiri. Orang yang dungu. Orang yang dungu kalau tidak menjalankan kewajiban kufur kepada tauhid. Yang ini adalah agama Nabi Ibrahim. Dan ini adalah agama Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah agama seluruh para nabi. Wa hadhihi hiyal uswah. Dan beliau adalah uswah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah uswah, suri toladan, contoh yang harus diikuti. Allati akhbarallahu biha, yang Allah telah beritakan tentang suri toladan ini di dalam ayatnya. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah, ayat yang keempat. Yang sebenarnya kalau sampai kepada ayat yang keenam akan semakin tahu kita tentang pentingnya masalah ini. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah." Nah, nanti pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang selanjutnya diulangi lagi. Nah, diulangi lagi bahwasanya laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sampai ayat yang ke-6. Kalau mau dilihat dalam Al-Quran, nanti pada ayat yang ke-6, 4 sampai ke-6 akan semakin jelas bahwasanya ini adalah perkara yang penting. Sampai diulang ya. Sampai diulang kalimat uswatun hasanah ini. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian suri toladan. Sungguh telah ada pada kalian suri toladan. Fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Itu orang-orang yang beriman. Beriman yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa suri toladannya? Apa suri toladan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri toladan pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya? Idh qalu, ketika mereka mengucapkan liqaumihim, kepada umat mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada
hatta tu'minu billahi wahdah. Kufur kepada tauhid tingkatnya, mewujudkan kufur kepada tauhid. Ini suri toladan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan untuk kita mengambil perbuatan ini sebagai suri toladan bagi kita. Allah menyatakan ini adalah uswatun hasanah, suri toladan. Telah ada suri toladan pada Nabi Ibrahim. Dan pada ayat yang ke-6-nya juga Allah ulangi lagi. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada mereka, pada Ibrahim dan pengikutnya, uswatun hasanah, suri toladan. Diulangi lagi. Pengulangan ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Namun tidak akan bisa mewujudkan ini kecuali orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang mewujudkan ini hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mewujudkan perbuatan ini, suri toladan ini pada dirinya. Apa suri toladannya? Idh qalu, ketika mereka mengatakan liqaumihim, kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri kepada kalian. Berlepas diri, tidak ikut-ikutan, tidak ta'awun, menolong perbuatan syirik, tidak membantu perbuatan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka, saya tidak mau itu. Saya tidak mau ikut membantu dalam masalah ini. Saya tidak ikut campur dalam masalah ini. Ini peribadatan kepada selain Allah. Ini dosa besar yang paling besar. Saya tidak mau. Nah, jangan kemudian dianggapnya perkara yang remeh. Hanya menyembelih saja kok. Hanya seekor ayam. Bukan masalah ayamnya. Menyembelihnya itu loh. Meskipun anak ayam juga tidak boleh kalau disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang disembelih adalah apa? Kepala seekor sapi disembelih. Seekor kambing disembelih. Seandainya itu adalah seekor lalat saja tidak boleh. Bukan masalah yang disembelihnya, tetapi penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus berlepas diri. Tidak ikut campur dalam masalah itu. Tidak membenarkannya, meyakini batilnya perbuatan tersebut. Harus ada keyakinan batilnya peribadatan kepada selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Harus meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun, dan kami berlepas diri kepada yang kalian ibadahi min dunillah. Berlepas diri kepada pelakunya, tidak mau menolong pelakunya, tidak mau membantu pelakunya, tidak mencintai perbuatannya, tidak mencintai pelakunya, dan tidak membantu perbuatannya. Ini kufur kepada tauhid. Jadi ayat ini menunjukkan tentang pertama pentingnya kufur kepada tauhid, karena ini adalah suri toladan yang ada pada Nabi Ibrahim. Yang kedua, di sini ada penjelasan tentang bagaimana cara kufur kepada tauhid. Caranya adalah apa? Berlepas diri dari pelaku-pelaku peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari perbuatan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada, dan sudah nampak permusuhan. Nampak permusuhan antara saya dengan kalian. Tidak mencintai. Tidak ada cinta dalam hati kepada pelaku syirik. Tidak ada cinta yang itu asalnya dalam hati. Tidak ada cinta kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu bapaknya sendiri. Meskipun itu adalah kerabatnya sendiri. Tidak ada cinta kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, selamanya. Selamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian itu
menjadi orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah saja. Sampai kalian juga mengkufuri tauhid. Sampai kalian menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Baru tidak ada lagi permusuhan. Selama kalian itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka saya memusuhinya, saya membencinya, saya tidak mencintainya, siapapun dia. Nah, ini yang disebut dengan al-wala wal bara. Jadi, kufur kepada tauhid juga mengandung makna al-wala wal bara. Tidak ada cinta. Ya, tidak ada cinta kepada orang-orang yang berbuat syirik. Katakan dalam ayat yang lainnya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Nah, meskipun mereka adalah orang-orang yang sangat dekat sekalipun, meskipun mereka adalah kerabat seseorang sekalipun, meskipun adalah kerabatnya sendiri, tapi tidak boleh ada cinta. Tidak boleh ada cinta. La tajidu qauman, engkau tidak akan dapatkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu kaum yang yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi yuwaduna man hadallah, masih mencintai musuh-musuh Allah, masih mencintai orang-orang kafir, masih mencintai orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, walau kana aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri. Meskipun bapaknya sendiri, tapi masih beribadah kepada selain Allah, maka tidak ada cinta kepadanya. Kalau masih beribadah kepada selain Allah, maka tidak boleh mencintainya. Dan harus berlepas diri. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri kepada bapaknya. Nah, walau kana abahum, au abnahum, au ikhwanahum, au ashiratahum. Apakah itu bapak mereka, apakah itu anak mereka, ataukah itu kerabat mereka, ataukah itu adalah saudara-saudara mereka. Nah, jadi harus ada kewajiban apa? Al-wala dan al-bara. Nah, bisa dipahami? Ini sifat apa? Al-kufru bit-tauhid wa sifat al-iman billahi azza wa jalla. Caranya atau tata cara mewujudkan iman kepada Allah dan kufur kepada tauhid adalah dengan melakukan apa yang disebutkan oleh Alif rahimahullahu taala. Nah, kemudian beralih kepada baru sekarang menjelaskan tentang tauhid itu apa. Sekarang menjelaskan tentang tauhid itu apa. Yang berapa ini? Dikatakan oleh Alif rahimahullahu taala, ini perkara yang harus kita ketahui. Karena tanpa kita mengetahui hakikat dari tauhid, ya kita tidak bisa mewujudkan kewajiban ini. Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan kufur kepada tauhid, kita harus tahu ya tentang apa itu tauhid. Nah, karena tidak cukup seorang itu mengaku ya, mengkufuri tauhid padahal dia belum mengkufurinya. Tauhid ketika kita membaca buku-buku tafsir ya, dari ayat tadi, wa'budullaha wajtanibut tauhid wa laqad ba'atsa fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tauhid, kita dapatkan para salaf itu menyebutkan contoh tauhid. Ketika ditanya tentang apa itu tauhid, itu para salaf menyebutkan contoh ya, menyebutkan apa? Contoh. Seperti misalnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dan yang lainnya, beliau mengatakan tauhid adalah asy-syaitan. Tauhid adalah apa? Asy-syaitan. Juga yang lainnya ada yang mengatakan tauhid adalah asy-syaitan, seperti Mujahid. Nah,
Beliau mengatakan at-taghut adalah asy-syaitan. Ada yang mengatakan taghut adalah kuhan. Taghut adalah apa? Dukun. Namun ini baru apa? Contoh. Ya, sebagian salaf kalau kita membaca buku-buku tafsir itu terkadang menyebutkan sesuatu dengan contoh. Sehingga jangan terburu-buru kita mengatakan, oh, ini ada perbedaan pendapat di antara salaf. Belum. Hanya perbedaan ibarat. Terkadang dalam buku tafsir kita mendapatkan perbedaan ibarat yang maknanya sama. Seperti masalah taghut. Ada yang mengatakan taghut adalah syaitan. Ada yang mengatakan taghut adalah apa? Tuhan. Ini tidak bertentangan. Tapi semuanya benar. Semuanya benar. Seperti kalau orang ditanya, apa itu uang? Ada yang mengeluarkan 100.000. Ada yang mengeluarkan 50.000. Ada yang mengeluarkan 10.000. Benar apa tidak semuanya? Semuanya benar. Semuanya benar. Nah, di sini dikatakan wat-taghut 'amun. Taghut itu amun. Istilah yang menyeluruh. Istilah yang umum. Istilah yang meliputi. Meliputi fi kulli ma 'ubida min dunillah. Meliputi segala yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Meliputi segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa? Taghut. Fa kullu ma 'ubida min dunillah, maka setiap yang diibadahi selain Allah, wa radiya bil ibadah, dan dia ridha diibadahi dan dia ridha. Tadi kalau diibadahi tapi tidak ridha, taghut bukan? Bukan. Kalau diibadahi tapi tidak ridha, maka dia bukan taghut. Segala yang diibadahi selain Allah, wa radiya bil ibadah, dan dia ridha diibadahi, dia ridha. Min ma'budin, dari yang diibadahi, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau ditaati. Jadi yang diibadahi apakah dengan cara diibadahi dengan diberikan kepadanya, diarahkan kepadanya ibadah dan dia ridha, atau diibadahi dengan cara matbu'in, diikuti. Diibadahi dengan diikuti. Au muta'in, atau diibadahi dengan bentuk ditaati. Taat sampai beribadah kepadanya. Ikut sampai beribadah kepadanya. Atau beribadah kepadanya dengan berbagai macam ibadah. Fi ghairi ta'atillah wa rasulih, ditaati, beribadah dalam bentuk ditaati dalam perkara yang bukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Fa huwa taghut, maka itulah taghut. Ini definisi taghut. Definisinya secara umum, dan ini definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Adalah apa? Setiap yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Kalau tidak ridho, seperti siapa? Seperti Nabi Isa alaihissalam. Diibadahi oleh orang-orang Nasrani apa tidak? Nah, diibadahi oleh orang Nasrani. Nabi Isa alaihissalam diibadahi orang Nasrani. Juga ibunya, Maryam, diibadahi oleh orang-orang Nasrani. Atau orang-orang soleh seperti Hasan, Husain yang diibadahi oleh sebagian orang-orang yang mengaku beragama Islam dengan beribadah kepadanya. Atau yang selain mereka. Nah, yang mereka itu diibadahi dalam keadaan tidak ridho. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan meridhoinya. Ini biasanya dilakukan setelah wafatnya. Yang diridhoi, yang diibadahi dalam keadaan tidak ridho,
Ini biasanya setelah apa? Setelah wafatnya. Kalau masih hidup tentu mereka tidak mau. Nabi Isa alaihissalam ketika hidup dan diibadahi pasti tidak akan mau. Tapi diibadahinya setelah wafatnya. Sehingga dia sesungguhnya tidak ridho. Ini bukan tauhid. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan apa? Akan berlepas diri. Akan berlepas diri. Dan mereka yang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam beribadah kepada tauhid atau bukan? Beribadah kepada tauhid, tapi tauhidnya bukan Nabi Isa alaihissalam. Siapa tauhidnya? Tauhidnya syaitan. Karena mereka mentaati syaitan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang selain Allah itu tidak ridho. Seperti Nabi Isa alaihissalam, ibunya Maryam, maka mereka nanti akan berlepas diri sebagaimana disebutkan dalam surat Saba ayat 40-41, wa yauma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikah ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang selain Allah itu tidak ridho. Ini bukan tauhid. Beribadah kepada selain Allah, tapi yang diibadahi tidak ridho, itu bukan tauhid. Seperti yang beribadah kepada malaikat. Dicontohkan dalam surat Saba 40-41, pada hari ketika mereka dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, maka akan dikatakan kepada malaikat, apakah mereka itu beribadah kepada kalian? Apakah manusia itu beribadah kepada kalian wahai malaikat? Maka malaikat menjawab, subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci engkau ya Allah. Engkau adalah waliyuna. Engkau adalah yang kami cintai selain mereka. Engkau adalah satu-satunya yang kami ibadahi. Bal kanu ya'budunal jin. Sesungguhnya mereka itu bukan beribadah kepadaku, tapi mereka beribadah kepada jin, itu kepada syaitan. Yang ibadahnya bentuknya apa tadi? Ibadahnya kepada syaitan bentuknya apa? Mentaati. Bentuknya mentaati syaitan. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka adalah apa? Beriman kepada syaitan. Nah, beriman kepada syaitan. Bukan beriman kepada Allah, tapi beriman kepada syaitan. Yang dengan imannya kepada syaitan itu sampai mereka beribadah kepada malaikat. Sampai mereka beribadah kepada Nabi Isa. Sampai mereka beribadah kepada ibunya Nabi Isa. Sampai mereka beribadah kepada orang-orang yang dianggap orang-orang soleh. Orang-orang soleh mereka keramatkan kuburannya. Nah, maka orang-orang yang beribadah kepada orang-orang yang soleh, yang orang soleh ini tentunya tidak ridho, maka mereka bukan dikatakan tauhid. Yang diibadahi ini bukan tauhid, orang solehnya bukan tauhid, Nabi Isa-nya bukan tauhid, malaikatnya bukan tauhid, meskipun diibadahi oleh orang-orang yang beribadah kepadanya. Namun mereka tidak disebut dengan tauhid. Karena di sini dikatakan yang disebut dengan tauhid adalah yang diibadahi dan ridho. Nah, kalau benda-benda yang diibadahi, misalnya pohon diibadahi, disembelih di sana pohon, di pohon tadi disembelih untuk sedekah bumi, penunggu pohon tadi diarahkan kepadanya sembelihan selain Allah, kepada selain Allah, diarahkan kepadanya penyembelihan dan dikubur kepalanya misalnya. Biasanya kalau sembelihan selain Allah itu apa? Tidak dimakan. Biasanya kalau sembelihan selain Allah itu maksudnya untuk bukan maksudnya untuk dimakan, tapi maksudnya untuk apa? Dibuang di lautan atau dikubur di tanah. Nah, kepalanya atau bagian tubuh hewan tadi ada yang dikhususkan untuk tidak dimakan.
Ini adalah apa? Penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dibedakan ya. Di sana ada penyembelihan karena Allah, ada penyembelihan yang bukan karena Allah. Penyembelihan yang karena Allah ini ibadah yang besar. Seperti apa? Akikah misalnya. Seperti apa lagi? Idul Adha. Seperti apa lagi? Untuk walimah. Seperti apa lagi? Penyembelihan saat ibadah haji tamattu. Di sana ada penyembelihan. Apalagi penyembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyembelihan untuk menghormati tamu. Terutama tamu yang apa? Yang dari jauh datang. Maka dia menghormatinya dengan menyembelih hewan untuknya, untuk dihidangkan. Ini ibadah. Tapi kalau penyembelihan untuk dilemparkan ke laut, ini bukan karena Allah. Penyembelihan untuk dikubur di bumi, bukan karena Allah. Penyembelihan yang dilakukan di atas kuburan, itu bukan karena Allah. Penyembelihan yang dilakukan saat pemasangan batu pertama, pembangunan masjid atau pembangunan rumah, ini bukan karena Allah. Tapi kalau penyembelihannya setelah rumah jadi, mana? Karena Allah atau bukan? Kalau rumah jadi bersyukur, tidak apa-apa. Bersyukur, mengundang orang-orang untuk apa? Makan, dia sembelih hewan. Mengundang orang-orang untuk makan di rumahnya, tidak apa-apa. Tapi kalau penyembelihannya dilakukan sebelum dibangun rumah, baru pemasangan batu pertama, kemudian sudah menyembelih, supaya tidak ada yang ganggu, dikubur kepalanya di tanah tersebut, supaya penunggu tanah tersebut tidak mengganggu, supaya lancar pembangunannya. Nah, ini sudah tanda itu bentuk dari penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka penyembelihan kepada yang diberikan kepada kuburan misalnya. Penyembelihan diberikan untuk pohon, atau penyembelihan diberikan kepada tempat yang dikeramatkan. Pohon, kuburan, tempat yang dikeramatkan tadi tauhid atau bukan? Ridho apa tidak ridho? Nah, kalau ridho adalah apa? Tauhid. Kalau tidak ridho, bukan tauhid. Ridho apa tidak? Diam saja sih. Kuburannya diam saja. Pohonnya juga diam saja, tidak menolak. Berarti ridho apa tidak? Iya, dihukumi dengan hukum ridho. Maka itu semuanya adalah tauhid. Kuburan tadi tauhid, pohon tadi tauhid, tempat tadi adalah tauhid. Karena dikategorikan sebagai ridho, sebagai sesuatu yang ridho. Sehingga nanti yang diibadai selain Allah ini akan dimasukkan ke jahanam. Yang diibadai selain Allah dari jamadat, istilahnya bahasa Arabnya jamadat, kuburan, batu, tempat yang dikeramatkan, kuburan yang diambil barokahnya, diambil tanahnya untuk mengambil barokahnya, tempat-tempat yang dikeramatkan diambil barokahnya, yang yang diperbuat syirik kepadanya, maka mereka itu adalah tauhid dan mereka nanti akan dilemparkan ke jahanam. Tempat-tempat tadi akan dilemparkan ke jahanam. Sebutkan dalam surah Al-Anbiya, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Nah, sesungguhnya apa yang kalian ibadai selain Allah, dan dia ridho. Termasuk yang dihukumi ridho adalah kuburan, bukan orang solehnya. Barangkali itu kuburannya orang soleh. Kalau orang solehnya tauhid bukan? Bukan. Tapi kuburannya itu tauhid. Nanti akan dilemparkan di jahanam. Dia dan yang diibadahi, yang ridho atau dihukumi ridho, itu dimasukkan ke neraka jahanam. Pohonnya dimasukkan ke jahanam. Batunya dimasukkan ke jahanam. Bisa difahami? Ada huwa tauhid. Yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia ridho. Min ma'bud, yang diibadahi, atau apa? Au matbu', atau yang diikuti. Atau yang diikuti.
diikuti sampai diibadahi. Seperti siapa ini? Ya, para dukun. Para dukun yang apa? Mereka itu memerintahkan atau mengajak untuk melakukan ini dan itu dan diikuti. Mengajak untuk melakukan ini dan itu yang mereka itu diikuti. Apa yang mereka sarankan diikuti. Nah, didatangi, dibenarkan, atau didatangi dan bertanya kepadanya, menjadi pengikutnya dukun tadi. Nah, menjadi orang yang didatangi, menjadi orang yang dibenarkan, maka itu tauhid. Maka sebagian salaf mengatakan bahwasanya tauhid adalah apa? Dukun. Karena dukun ini termasuk orang-orang yang diikuti. Orang-orang yang diikuti oleh sebagian orang. Maka ini termasuk contoh yang diikuti. Diikuti tapi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diikuti untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tukang ramal misalnya. Nah, maka hati-hati. Hati-hati dari tukang ramal. Jangan percaya dengan ramalan-ramalan. Ya. Orang-orang yang meramal dengan bintang ini, bintang itu. Kalau bintangnya apa namanya? Nah, Taurus, ada bintang Taurus. Berarti kamu nanti nasib kamu begini. Masa depan kamu demikian. Ini tauhid. Itu adalah tauhid tukang ramal tadi. Nah, begitu pula para dukun adalah tauhid yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatanginya. Man atakahinan. Lam tuqbalu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Jelas tidak diterima itu. Wah, kalau begitu enggak usah salat. Apalagi enggak salat. Salat saja tidak diterima. Artinya jangan datang ke tauhid, jangan datang ke dukun. Jangan mendatangi dukun. Dan jangan tertipu dengan perubahan nama dukun menjadi paranormal. Dan jangan tertipu dengan perubahan nama dukun menjadi orang pinter. Atau yang semisal itu. Atau bahkan dengan nama ustadz misalnya. Jangan tertipu. Meskipun dengan nama indah kayak apapun, kalau hakikatnya dukun. Orang yang beribadah kepada selain Allah. Yang beribadah kepada jin. Yang berhubungan dengan jin. Minta tolong kepada jin sehingga beribadah kepada jin. Untuk meramal, untuk menunjukkan barang yang hilang misalnya. Atau untuk penyembuhan-penyembuhan. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan bentuk-bentuk perdukunan yang sudah berubah istilahnya. Dengan bentuk pengobatan alternatif misalnya. Hati-hati. Jangan dikorbankan agama untuk kesehatan. Masa orang datang berobat yang ditanyakan bukan berat badannya, bukan umurnya, yang ditanyakan lahirnya Selasa apa? Selasa Pon atau Selasa Kliwon? Ini tanda-tanda itu adalah apa? Dukun. Itu berhubungan dengan syaitan. Itu dukun meskipun namanya bukan dukun. Hati-hati. Ya. Jangan tertipu dengan istilah, dengan penamaan pengobatan. Penampilan seakan-akan pengobatan, padahal itu adalah minta pertolongan kepada syaitan. Minta pertolongan kepada jin. Ya. Mendatangi saja tidak akan diterima. Dan kalau membenarkan man atakahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkannya, maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara yang penting. Jangan mendatangi dukun. Karena itu termasuk tauhid. Nah, jangan membenarkan apalagi. Mendatangi saja tidak boleh meskipun bukan membenarkan, cuma pengen tahu kayak apa sebetulnya sih. Buat apa pengen tahu? Kalau itu adalah dukun, tidak perlu pengen tahu. Mendatanginya tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, yang kita sholat saja belum tentu nggak tahu diterima apa tidak diterima, ya kan?
Kita belum tahu salat kita selama ini diterima apa tidak. Namun kita yakin berharap pada Allah, memohon kepada Allah agar diterima. Tapi kita tidak bisa memastikan. Tapi kalau dia mendatangi dukun, pasti tidak akan diterima 40 hari. Tidak akan diterima 40 hari salatnya. Apalagi kalau dia membenarkan, maka tidak akan diterima. Bahkan akan keluar dari Islam. Bisa keluar dari Islam. Nah, maka ini salah satu tauhid. Nah, dan yang lainnya yang diikuti tapi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diikuti sampai dia itu melanggar apa-apa yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dia itu melanggar kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui perkara yang gaib misalnya. Di antara dukun itu menganggap dirinya atau dianggap oleh orang dan dia menerima bahwa dia bisa mengetahui barang yang hilang misalnya. Ini dukun juga, tanda-tanda dukun. Kalau dia bisa apa? Mengetahui barang yang hilang, mencari barang yang hilang hanya dengan melihat dengan air misalnya, hanya dengan melihat dengan tangannya bisa menemukan barang yang hilang di sana, orangnya di sana, barangnya di sana. Ini apa? Dukun. Karena tidak mungkin seorang mengetahui perkara yang gaib dengan cara seperti itu. Kecuali kalau dia telepon orang kemudian ada yang melihatnya, mengetahuinya. Mungkin, tapi dia tidak. Nah, ini hanya melihat tangan, hanya melihat pakai air kemudian bisa menunjukkan barangnya ada di sana. Ini tidak mungkin kecuali dengan pertolongan syaitan. Tidak mungkin kecuali dengan pertolongan syaitan. Sementara perkara yang gaib adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini contoh tauhid yang diikuti. Contoh tauhid yang diikuti adalah apa? Dukun, tukang ramal, ya. Dan siapa saja yang perbuatannya diikuti, dibenarkan atau diikuti padahal itu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pesan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.